Selamat siang, saudara. Apa kabar Anda? Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat. Kabupaten Bangka Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Bangka terus berupaya mempercepat pembangunan daerah serta terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien melalui berbagai inisiatif dan inovasi. Lalu apa saja inovasi peningkatan pelayanan publik yang gencar dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan serta bagaimana capaiannya? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Wida Anggreni hanya di Zona Inspirasi. Saudara, untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, Bupati Bangka Selatan, Bapak Riza Herdavid. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik Mbak Winda. Mbak Winda gimana? Sehat? Sehat, baik. Selamat datang di Zona Inspirasi. Terima kasih. Pak Bupati, kalau kita berbicara mengenai Bangka Selatan, ini kan dibentuk pada tanggal 25 Februari tahun 2003, berarti baru 20 tahun ya Bangka Selatan ini. Boleh diceritakan seperti apa sih wajah dari Bangka Selatan? Sesuai dengan harapan masyarakat Bangka Selatan pada waktu itu bagaimana kami yang tadinya sebuah kecamatan bisa berubah menjadi kabupaten kan. Tentu saja ini adalah perjuangan senior-senior kami yang ada di presidium sehingga hari ini terbentuklah Kabupaten Bangka Selatan dan itu yang menjadi motivasi saya bagaimana harapan masyarakat menjadikan sebuah kecamatan dan dijadikan sebuah kabupaten agar jadi lebih baik. Nah dari statusnya sudah jadi kabupaten itulah tanggung jawab terbesar saya. Bagaimana mengembangkan kabupaten saya ini sesuai dengan harapan kawan-kawan pendiri Kabupaten Bangka Selatan itu sendiri. Gitu Mbak Winda. Sesuai informasi yang kami dapatkan nih, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ini memberikan perhatian lebih terhadap pelayanan publik. Betul. Benar seperti itu Pak Bupati? Betul. Boleh diceritakan kenapa sih akhirnya perhatiannya fokusnya ini untuk pelayanan publik di sana? Betul sih Mbak. Jadi saya tuh belajarnya dari kehidupan sehari-hari saya sebelum saya jadi ini sih sebetulnya. Bagaimana sulitnya kami yang bukan siapa-siapa ini mendapatkan hak-hak rakyat kami. Nah dengan terinspirasi dari pengalaman hidup yang kurang enak, ketika saya diamanahkan Allah dan masyarakat, saya coba perbaiki hal-hal yang terjadi pada masyarakat. Saya itu tidak terjadi seperti saya kemarin. Makanya muncullah program-program yang saya anggap adalah bagaimana kebutuhan dasar masyarakat saya bisa terlayani dengan baik dulu. Jadi fokus saya bagaimana pelayanan dasar dulu Mbak Winda. Nah ini penting buat saya karena pengalaman hidup waktu bukan siapa-siapa tuh ketika urusan dengan birokrat tuh sangat sulit sekali. Mungkin Mbak Winda ngalamin mungkin. Kalau emang Mbak Winda tadinya orang yang seperti kami mungkin Mbak Winda akan ngalamin. Tetapi kalau Mbak Winda orang hebat mungkin nggak ngalamin. Nah tugas saya bagaimana yang orang yang bukan siapa-siapa ini tidak ngalamin hal-hal yang dipersulit di ranah birokratnya. Berarti dari pengalaman pribadi kemudian itu jadi istilahnya jadi visi misi dari Pemkab seperti itu ya Pak? Sesimpel itu saya berpikirnya. Cukup dari pengalaman hidup saya aja ketika bukan siapa-siapa dan ketika saya dipilih rakyat diamanahkan Allah, saya harus rubah itu segera dengan inovasi-inovasi ringan. Bagi saya sih ringan sebetulnya apa yang saya lakukan karena cuma bicara pengalaman hidup saya ketika kecil. Kalau boleh berkenan saya kasih contoh. Saya menelurkan sebuah program cukup berobat gratis pakai KTP saja Mbak. Artinya dulu pengalaman hidup saya ketika saya sakit, saya tuh cuma dikasih orang tua tuh ya mungkin tahu bunga sepatu kali ya, dikompres pakai bunga sepatu saja. Karena apa? Mau ke rumah sakit nggak ada uang. Jadi pakai tanaman yang ada di situ ya, pakai kembang sepatu. Bahasa uniknya mungkin ke orang-orang pinter lah, minta doa lah. Tapi kan secara medis sesungguhnya itu tidak tertangani gitu. Nah hal-hal seperti itu ya kalau bisa saya bilang rakyat saya jangan pakai kembang sepatu lagi deh berobatnya. Mereka harus ke dokter, mereka harus ke rumah sakit. Makanya saya keluarkan sebuah program masyarakat saya harus bisa berobat gratis hanya cukup dengan pakai KTP. Alhamdulillah berkat doa masyarakat sampai hari ini program itu jalan dan masyarakat susah, masyarakat miskin boleh sakit. Itu kan salah satu inovasinya, tapi ternyata di sini ada puluhan jenis inovasi yang kemudian dilakukan oleh Pak Bupati dan Pemkab Masel. Itu seperti apa? Boleh diceritakan? Ya misalnya ada program air bakung nih Mbak, ada lagi namanya air bakung. Jadi lagi-lagi pengalaman hidup urusan birokrat kan Mbak gitu.
Air Bakung ini adalah bagaimana saya bisa datang ke kampung-kampung membawa seluruh dinas saya, seluruh kantor saya yang ada di Pemda itu 2 hari ke depan saya pindahkan ke sebuah desa. Yang biasanya saya pilih desa itu yang terjauh lah. Di kabupaten saya yang terjauh. Jadi seluruh kantor yang ada di Pemda saya borong, saya bawa ke kampung-kampung. Jadi kami ngantornya 2 hari di desa dan saya nginep di situ. Nah itulah untuk mempercepat pelayanan kami dan sampai hari ini secara administrasi saja sudah sekitar 3 ribuan masyarakat terselamatkan secara administrasi yang tadinya mereka mungkin harus bersusah payah ke kabupaten dan saya jemput bola tersebut banyak sekali masyarakat tertangani dan mereka tidak dipimpong, tidak dikerjain gitu. Langsung karena saya langsung ada di lokasi. Jadi nggak mungkin kawan-kawan PNS itu main-main dan hari ini kawan-kawan PNS saya sudah sangat disiplin sekali, sudah sangat punya jiwa melayani dan saya sudah tertolong oleh PNS-PNS saya hari ini karena jiwanya menyesuaikan dengan saya memberi contoh kepada kawan-kawan PNS sendiri dan alhamdulillah tanpa di komando sekarang PNS-PNS saya jiwa pelayanannya sangat luar biasa kepada masyarakat. Oh, jadi konsepnya ini langsung jemput bola, Jemput pokoknya bola. masyarakat Betul, semuanya Mbak Wida. dimudahkan seperti itu ya Pak Bupati? Ya, saya mudahkan sekali. Jadi manfaatkan dan mereka tidak perlu kemana-mana kan Mbak, cukup di desa mereka saja. Jadi uang yang mungkin mereka harus ke kabupaten, harus keluar uang, ini enggak. Terutama bensin kan. Dan mereka cukup di kampung mereka. Dan itu langsung selesai hari itu juga. Kan biasanya kita harus antri lama, bolak-balik, itu tidak terjadi di Basel. Dan langsung selesai. Karena kalau terjadi trouble atau apa-apa, masyarakat bisa ngadu ke saya. Ketika masyarakat mengadu saya, itu akan jadi catatan buat PNS saya yang mohon maaf dalam tanda kutip main-main. Oke, Nah, jadi dan- langsung ada sanksi ya. Betul. Berkat semua itu, Betul, Mbak Wida. pemerintah Kabupaten Bangka Selatan ini mendapatkan apresiasi. Ya. Salah satunya pada tahun 2022 mendapatkan nilai kualitas tinggi atau zona hijau dari Ombudsman Ya. sebagai pemerintah kabupaten yang mendapatkan kualitas pelayanan publik. Itu boleh diceritakan Pak Bupati? Ini sebetulnya apa ya, sebuah penghargaan yang menurut saya itu tidak terlalu ini ya. Yang saya penting tuh saya butuh pengakuan dari masyarakat bahwa betul kehadiran kami ini bermanfaat buat kalian dan penghargaan itu sebuah motivasi. Bagaimanapun penghargaan itu saya cuma ngambilnya aja sesungguhnya, Mbak. Yang kerja itu tetap PNS saya, ASN saya, masyarakat saya. Jadi penghargaan itu saya cuma ngambil, kemudian saya serahkan lagi ke masyarakat saya dan itu membuat saya jadi lebih semangat bagaimana apa yang menjadi kekurangan kami terus kami perbaiki, apa yang menjadi PR-PR yang belum terselesaikan bisa saya kejar dengan cepat. Karena waktu kami cuma 3 tahun 8 bulan, Mbak. Ya, jadi semenjak dilantik saya cuma punya jabatan itu 3 tahun 8 bulan dan ingat Jadi waktu yang cukup singkat ya. 1 tahun kena COVID, jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi 2 tahun 8 bulan ini saya betul-betul kejar progres layaknya bagaimana kami bisa membangun kabupaten kami jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi Dengan waktu sesingkat itu. maksimal itu Harus memanfaatkan maksimal. waktu. Jadi waktu istirahat kurang, waktu tidur kurang, waktu buat keluarga kurang gitu. Ya, Selain seperti itu. penghargaan itu tadi juga di tahun 2023 ini tepatnya pada bulan September kemarin pada saat perayaan HUT Kompas TV Iya, yang ke-12 betul. juga mendapatkan penghargaan terkait Betul, ya. dengan pemerintah kabupaten peduli layanan publik. Seperti Ya. apa itu Pak Bupati? Pertama saya terima kasih kepada rekan-rekan Kompas karena mungkin Kompas punya radar penilaian ya. Bagaimana kelelahan kami diapresiasi dengan mengurusin masyarakat tadi. Yang jelas Kompas tahu bagaimana masyarakat merasakan kehadiran program ini sehingga Kompas memberikan penghargaan itu karena ukuran kelayakan dan masyarakat saya betul-betul merasakan program yang diapresiasi oleh Kompas. Mungkin Kompas sudah turun diam-diam juga ini bagaimana menilai kinerja kami di kabupaten dan saya terima kasih buat Kompas. Lagi-lagi penghargaan itu ya buat masyarakat. Buat masyarakat dan memotivasi kami biar bekerja jadi jauh lebih baik lagi sih, Mbak. Pastinya ada sejumlah langkah dan upaya yang kemudian dilakukan oleh Pak Bupati dan juga seluruh pemerintah kabupaten yang ada di Bangka Selatan bagaimana terus meningkatkan pelayanan publik ya. Betul. Kita akan bahas lagi Baik. usai jeda berikut Baik, ini. Mbak Tetaplah Wida. bersama kami di Zona Inspirasi.
kasih Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan tentunya saya masih bersama dengan Bapak Riza Herdavid selaku Bupati Bangka Selatan. Tadi sudah dijelaskan terkait inovasi, apa yang melatar belakangi, kemudian fokusnya adalah pelayanan publik. Sekarang kita ingin menanyakan terkait dengan apa langkah dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan untuk peningkatan pelayanan, khususnya yang pertama pendidikan, kemudian kesehatan, bidang sosial, administrasi kependudukan, kita bahas satu-satu. Baik, Mbak Winda. Bidang pendidikan seperti apa? Ya, kalau bidang pendidikan lagi-lagi kan pertama yang menjadi tolak ukur itu IPM ya Mbak kalau di pendidikan. Dan alhamdulillah semenjak saya pimpin kabupaten kami, nilai IPM terbesar tuh naik di kabupaten saya. Dan nilai IPM tuh naiknya angkanya kecil, tapi di angka kecil itu yang paling besar sebabel ya punya Kabupaten Bangka Selatan. Dan itu dasar utamanya tolak ukurnya. Dan yang saya lakukan adalah bagaimana pendidikan bisa jalan jauh lebih baik. Lagi-lagi saya pikir pengalaman pribadi di dunia pendidikan. Misalnya sepatu, dulu ketika kecil orang tua mana sih yang nggak mau anaknya sama dengan orang? Otomatis orang tua itu mau anaknya sama dengan orang. Nah ketika ibu saya nggak mampu beli sepatu, berarti sepatu saya beda dengan teman saya. Dan itu nggak mungkin ibu saya nggak mau beli kalau ada uang. Nah ketika jadi ini, lagi-lagi saya berpikir, jangan sampai anak-anak sekolah ngalamin apa yang saya alamin. Akhirnya saya serahkan beberapa program perlengkapan sekolah gratis Mbak. Nah perlengkapan sekolah gratis, jadi seluruh anak-anak baru masuk sekolah tuh sama semua Mbak. Dari seragam, tas, buku, dia begitu masuk sekolah hari pertama itu dia sama, nggak ada yang kelihatan miskin, nggak ada yang kelihatan kaya, jadi sama. Kemudian kami untuk meningkatkan IPM lagi, saya terbitkan beberapa beasiswa untuk mahasiswa kami, calon mahasiswa kami yang pintar, yang berprestasi agar mereka bisa manfaatkan beasiswa yang dari kami itu di ranah-ranah pendidikan. Kan saya bilang tadi bagaimana semuanya berawal dari pengalaman pribadi. Jadi saya pokoknya jangan sampai masyarakat saya yang mengalami, walaupun sebetulnya masih ada yang mengalami karena saya masih banyak PR-PR yang harus saya selesaikan. Itu kalau dari sisi dunia pendidikan saya bagi-bagi apa? Aksesnya harus sama, kemudian pakaiannya semuanya rata ya, sudah diberikan langsung. Jangan sampai apa? Dikatain temennya lah bahasanya. Jadi kesenjangan dari itu ya Pak Bupati. Kalau misalkan di bidang kesehatannya seperti apa? Yang kesehatan tadi saya bilang tadi, mereka masyarakat saya sudah bisa pakai KTP sekarang gratis. Dan siapapun orang miskin, tapi kalau bisa mentang-mentang gratis jangan sakit juga kan. Tapi hari ini mereka sudah bisa berobat dengan gratis dan manfaat masyarakat Bangka Selatan harus manfaatkan program ini. Karena betul-betul banyak sekali keluhan terkait kesehatan ini ke saya dan programnya sudah jalan semua Mbak. Jadi di Basel cukup bawa KTP, siapapun yang sakit KTP Basel bisa berobat dan dilayani secara gratis. Dan dari tingkat pelayanan boleh dicek sendiri ke masyarakat, saya maksimalkan semua dari rumah sakit, puskes, pustu, dokter-dokternya, saya maksimalkan semua kualitas dari peralatannya semua. Begitu Mbak Winda kalau dari kesehatan. Nah kalau dari sosial biasanya saya ini punya medsos Mbak. Mbak Winda punya medsos dan saya tidak punya admin. Semuanya saya handle sendiri. Dari situ saya tahu ada keluhan apa aja di masyarakat saya yang tidak punya akses ke kepala daerahnya. Jadi hari ini semua orang Bangka Selatan tuh punya orang dalamnya saya sendiri. Nah biasanya banyak aduan-aduan masyarakat terkait sosial inilah Mbak. Macam-macam lah pokoknya, nanti boleh dah di follow TikTok saya mungkin biar bisa tahu Mbak Winda. Iya saya udah lihat rame banget ya ternyata video-videonya banyak, kemudian langsung dibales sama Pak Bupati komentarnya atau dibuat lagi dalam bentuk video ya, langsung cepat itu ya Pak Bupati. Ya, saya pikir langkah saja saya ini masih kurang cepat juga Mbak. Pernah satu kejadian ada orang sakit yang tidak tertangani dengan baik harus dibawa keluar sehingga harus saya turun tangan langsung. Saya cuma kalah 1 jam. Sebelum bantuan itu sampai di hari yang sama, padahal dari bentuk pengaduan itu 5 jam, 4 jam saya eksekusi, 1 jam kemudian meninggal. Jadi belum sempat datang bantuan itu, orangnya sudah keburu meninggal Mbak. Ini bagi saya dosa besar, karena saya sudah secepat itu aja masih kalah cepat. Nah ini yang saya bilang terus jadi PR saya, bagaimana pelayanan kami jauh lebih cepat, lebih jitu, sehingga pengalaman-pengalaman saya dengan masyarakat saya yang kurang tertangani ini bisa kami selesaikan terus. Makanya mohon doanya Mbak biar inovasi apa lagi terkait
percepatan kami menjadi pelayan yang baik buat rakyat ini bisa kami teruskan lagi, kami perbuat lebih banyak lagi. Jadi media sosial ini betul-betul dimanfaatkan ya untuk Untuk kerja. memberikan pelayanan kepada Betul. masyarakat. Kemudian kalau di bidang administrasi kependudukan seperti apa, Pak? Lagi-lagi saya terus percepat itu. Harus percepat, misal kemarin saya bicara lagi dari medsos, balik lagi karena dasarnya rata-rata dari medsos saya, karena masyarakat kan punya akses. Ada masyarakat saya 67 tahun itu tidak punya KTP, Mbak. Bayangkan 67 tahun tidak punya KTP. Dan itu aduannya dari masyarakat tetangganya yang mungkin megang handphone kan, yang punya medsos. Pak, tolong Pak, tetangga saya 67 tahun tidak punya KTP, bayangkan. Selama itu ada di Basel belum punya. Bagaimana rasa saya kan? Akhirnya di hari yang sama setelah laporan saya langsung turun, saya cek betul. Dan ini saya bilang percepatan administrasi, capilnya saya gendong, Mbak. Capilnya saya gendong, peralatannya saya bawa, orangnya saya bawa, kalian harus selesaikan KTP ibu ini hari ini, dan bisa selesai kok, Mbak. Artinya kalau ada kemauan kan, alat perekamnya kami bawa ke rumah yang bersangkutan dan detik itu juga selesai KTP-nya. Jadi semua percepatan dilakukan di berbagai sektor, berbagai bidang. Sekarang kalau di bidang ekonomi seperti apa nih? UMKM juga menjadi salah satu faktor penting. Itu favorit saya sih, Mbak, kalau Peningkatan perekonomian di sana seperti faktor, apa, Pak? pertama saya fokusnya ke UMKM sih, Mbak, karena saya pikir dari sisi usaha pelaku UMKM ini yang paling perlu disentuh di awal ya, bukan yang lain nggak disentuh juga. Makanya saya perkuat event, Mbak. Perkuat event, banyakin kegiatan acara dengan tujuan utama adalah bagaimana pelaku UMKM yang mendapatkan hasil dari apa yang kami lakukan terkait event-event ini. Tapi alhamdulillah tiap kali event penghasilan masyarakat itu nambah, dan kemudian wajah kota kan saya sudah benahi hari ini. Jadi hari ini kalau Mbak Wida datang ke kabupaten saya, Mbak Wida sudah bisa melihat sebuah kota yang namanya Tobuali, yang tadinya katanya nggak kayak kota lah Tobuali ini. Nah, 2 tahun saya mimpin Bangka Selatan, saya rombak wajah kota, dan hari ini masyarakat Bangka Selatan mendapat space public, dan space public itu bisa digunakan untuk pelaku UMKM. Dan rata-rata hasil penjualan mereka naik 2-3 kali lipat dengan kehadiran wajah kota yang baru di kabupaten saya. Nah, ini yang saya bilang langkah-langkah percepatan yang sederhana tetapi langsung kena. Jadi nggak butuh biaya yang besar ternyata, Mbak. Keterbatasan itu bisa membuat kita berbuat lebih banyak kok. Yang penting dana yang kita gunakan itu tepat sasaran. Targetnya apa? Masyarakat. Ya targetkan ke masyarakat. Oke, jadi UMKM juga menjadi salah satu hal yang kemudian terus dikembangkan. Sampai hari ini. Basel, masih banyak kemudian yang ingin saya tanyakan langsung ke Pak Bupati. Kita jeda dulu, usai jeda berikut ini kita akan kembali. Saudara, tetaplah bersama kami di Zona Inspirasi.
Anda masih bersama kami di Zona Inspirasi dan saya masih bersama dengan Bapak Riza Herdavid. Pak, ini yang kemudian juga menjadi fokus adalah ancaman krisis pangan ke depan. Di sini saya melihat dari Pemkab Bangka Selatan memberikan bantuan hingga 33,9 M untuk pertanian dan perikanan. Bisa diceritakan seperti apa itu? Ya, mungkin sekarang kita tidak sadar betapa pentingnya ketahanan pangan untuk Indonesia. Dan saya sudah melihat itu, bahwa krisis pangan ini akan jadi masalah buat Indonesia lah saya pikir. Tapi saya nggak mau mikirin Indonesia dulu, dia nggak sanggup kan gitu loh, nggak kuat. Dan saya berpikir saya harus mulai dari kabupaten saya dulu. Nah, bagaimana ketahanan pangan kami bisa jadi jauh lebih kuat. Karena lumbung pangan terbesar di Bangka Belitung itu adanya di kabupaten saya. Termasuk potensi perikanan ada di kabupaten saya. Sehingga kemarin kami koordinasi dengan pemerintah pusat, kebetulan dibantu oleh Pak Insinyur Dianto Chen sama Bapak Sudin selaku Ketua Komisi di Senayan, dengan kolaborasi yang bagus dengan potensi yang ada di wilayah kami pertaniannya, kami mendapatkan bantuan sebesar 33 miliar dan itu kami gunakan untuk para petani dan nelayan kami. Bagaimana emang mereka menjadi jauh lebih kuat, bisa jadi jauh lebih sejahtera, tentu saja dengan pengawasan yang ketat. Makanya saya bilang kalian juga di luar ikan, di luar padi, kalian harus menanam sumber bahan pokok lainnya di luar padi, Mbak. Karena ketahanan pangan ini sangat penting. Oke, hari ini belum kelihatan, tapi nantinya semua orang akan merasakan. Maka saya akan memperkuat di ketahanan pangan itu bagaimana petani dan nelayan saya jadi bisa menjaga betul bagaimana ketahanan pangan di kabupaten saya bisa berjalan tetap kondusif, lancar, dan kami juga berusaha hanya untuk lokalan saja aja dulu, Mbak. Jadi kami nggak kirim kemana-mana dulu juga. Karena ini sangat penting. Makanya intinya di Basel aman dulu nih ketahanan. Iya, saya berpikirnya pangannya. sederhana saja. Saya cukup berpikir di keluarga saya aja dulu, di kabupaten saya aja dulu. Karena bagi saya kabupaten saya, masyarakat saya itu adalah keluarga terbesar saya. Dan saya nggak mau mereka kelaparan, makanya saya instruksikan kolaborasi, gotong royong antara dinas dengan rakyat. Bagaimana kalian juga menanam makanan pendamping beras hari ini. Misalnya dari sukun, sorghum, apalah di luar. Persiapan sudah dilakukan. Sudah harus saya mulai. Sejak ini ya? Harus saya mulai. Kalau enggak, saya takut terlambat dan kita semua kena efek dari pangan ini tersebut. Oke, itu Jangan sampai ketahanan terjadi. pangan. Kemudian Betul. dari potensi pariwisata yang kemudian ada di sana. Kan ini juga yang bisa membuat wisatawan datang, Betul. berkunjung, dan Betul. menghasilkan income juga buat Basel. Itu seperti Betul. apa? Pariwisata sih pelan-pelan lagi saya genjot-genjot terus. Makanya saya ngundangnya dengan memperbanyak event lagi, Mbak. Lagi-lagi. Jadi dapat pariwisata, wisatawan dapat, UMKM dapat, dan kami terus pembenahan. Bagaimana pariwisata kami jadi jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya dan terus kami genjot ini, Mbak. Mudah-mudahan bisa jadi jauh lebih baik ke depannya. Mohon doa masyarakat juga, mohon doa kawan-kawan Kompas agar senantiasa kami ini bisa membangun kabupaten kami jauh lebih baik, menjadi pelayan yang baik. Kemudian terakhir, kebiasaan saya dengan Ibu Wakil Bupati saya itu sebelum acara selesai itu selalu minta doa, Mbak. Bagaimana kami berdua ini bisa menjadi pemimpin yang amanah lah, yang selalu bisa menyelesaikan masalah masyarakat saya. Itulah harapan saya selaku Kepala Daerah Bupati Bangka Selatan, bagaimana mendapatkan doa yang tulus dan ikhlas dari masyarakat saya agar senantiasa menjadi pemimpin yang amanah. Mungkin itu, Mbak Winda. Itu adalah saya. harapan yang Harapan. kemudian disampaikan untuk kemajuan Bangka Selatan ke depannya akan seperti apa? Insya Allah. Semuanya sudah dilakukan percepatan ya. Di amanah itu saja, Mbak. Jadi kalau doanya di amanah itu insya Allah apapun yang menjadi cita-cita masyarakat, cita-cita saya akan tercapai. Makanya doanya cuma minta satu, amanah. Tolong dengan segala kerendahan hati doain amanah. Sehingga apa yang menjadi kerja kami nanti betul-betul tercapai dengan amanah. Baik, semoga tercapai dengan aman. Amin, Terima Mbak. kasih Terima Bapak Riza Herdavid, Ya. Bupati Bangka Selatan sudah hadir di Zona Inspirasi pada hari ini. Salam untuk semua masyarakat di Bangka Selatan. Main Semoga nanti kita ke bisa sana. jalan-jalan ke sana. Baik, ditunggu ya, Mbak. Terima kasih Ya, atas sama kebersamaan Anda pada hari ini. Saudara, saya Wida Greni pamit dan sampai jumpa.